Sinar lagi, itu bertanda masih ada harapan untuk meraih cita-cita dan harapan. Kini saat berbagi beragam informasi pada teman dan handai tolan. Inilah nuansa Blitar Mahardika. Sembilan 95,9 Radio Mahardika FM. Terima kasih bagi Anda Sobat Mahardika yang sekarang ini masih setia mendengarkan Nuansa Blitar di 95,9 Mahardika FM. Dan di pagi hari ini Sobat Mahardika seperti biasa dari Radio Mahardika FM akan melaporkan reportase langsung bersama Bapak Sekda Kota Blitar yang saat ini tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Priyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Hari ini bagaimana kondisinya Pak? Alhamdulillah sehat nggih, tetap semangat tentunya. Ya, alhamdulillah. Ini satu hari menjelang kita berangkat ke Arafah. Masya Allah. Baik, satu hari sebelum berangkat ke Arafah nggih Bapak. Untuk hari ini agendanya bagaimana Pak? Monggo. Perlu saya sampaikan bahwa hari ini di tempat hotel untuk pemondokan di Indonesia, khususnya di Kota Blitar, ini ada di 6 hotel untuk Kota Blitar itu. Jadi tersebar di 6 hotel. Ada yang 70 orang, ada yang 40, ada yang 21, ada yang 6, ada yang 4 dan sebagainya. Tersebar tapi di sekitar Miswalah sini. Ya jarak 200, 300 sampai setengah kilo lah. Itu tersebar di daerah sini, daerah Miswalah, Bakutmah ini. Dan di setiap hotel itu ada masjid atau musolanya sendiri-sendiri, baik musola yang ada di luar masjid maupun musola yang ada di dalam di dalam hotel. Ya. Ada masjid yang di sebelahnya hotel, ada yang hotel sendiri punya masjid atau musola. Itu sudah 4 hari ini setiap pagi. Habis waktu subuh ini kita barusan ini subuh, saya masih di masjid ini barusan istighosah setiap pagi, istighosah dan juga pengajian pembekalan berkaitan dengan ibadah wukuf dan ibadah harmonia serta ibadah haji lainnya ya. Dan untuk khusus jamaah Kota Blitar kita sudah melaksanakan, kita kumpulkan 3 kali selama di Mekah ini kita ajak istighosah bersama khusus dari Kota Blitar, bergantian di hotel yang satu, di yang banyak-banyak, yang kemarin di hotel yang 10-20 itu ada 70 jamaah di sana, kita istighosah di sana. Di Malang juga di sana ya. Ini gantian istighosah dan juga pembekalan dengan persiapan ibadah Ar-Musnah. Dan supaya jamaah itu bisa bersiap-siap diri, baik bekalan mental, ilmu, dan juga psikis, kejiwaan, dan juga sarana prasarana yang harus disiapkan. Karena memang tahun ini penyelenggaraan haji ada perbedaan dengan tahun-tahun kemarin, yang tentunya harus kita sikapi bersama. Apapun keadaannya harus kita terima, dan kita tetap berupaya untuk agar jamaah itu bisa melaksanakan rangkaian ibadah Ar-Musnah ini dengan mudah, lancar, aman, dan juga istiqomah dalam pelaksanaannya sampai nanti selesainya ibadah Ar-Musnah. Karena inti haji itu adalah ibadah Ar-Musnah, yaitu Arafah, Musdalifah, di Mina.
di 3 tempat itu selama 4-5 hari ini. Ini ibadah yang sangat inti, yang juga tidak ringan, karena kita bersama-sama di 3 tempat itu seperti maktab atau kemah itu, dan juga harus banyak hal yang harus dilakukan dan banyak hal yang dilarang dan sebagainya. Itu kita harus dalam itu merupakan tempat intinya haji dan tempat untuk mustajabah, untuk berdoa, rangkaian syariat-syariatnya, baik rukun wajibnya yang harus dilakukan beserta sunnah dan larangan-larangannya. Ini yang harus selalu kita tekan pada jamaah. Baik. Terima kasih Bapak Sekda. Berarti artinya panjenengan dan rekan-rekan pada hari ini masih menunggu keberangkatan untuk menuju ke Arafah, nggih, Bapak? Iya. Jadi ini kalau saya bandingkan dengan waktu saya haji dulu, memang berbeda banget. Jadi ini betul-betul harus lebih siap, karena perubahan aturan dari Kementerian Agama atau pemerintah RI dengan Arab Saudi. Kita siapi. Jadi ya mudah-mudahan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, beberapa jamaah yang sudah, kami dengan Pak Suki selaku Badi yang sudah pernah berhaji bisa, demikian juga Pak Purnomo ini bisa, dan juga yang lainnya ini sudah berhaji bisa membantu para jamaah yang lain, khususnya yang perlu bantuan, yang lansia, yang pakai kursi roda, dan yang sakit dan sebagainya, itu bisa agak sedikit membantu. Dan insya Allah nanti kalau jadi akan tim dari DPR RI, DPR RI ini akan berkunjung ke beberapa hotel. Kemarin sudah di tempat-tempat Arafah, Mina sudah dikunjungi DPR RI. Karena saya kenal Bapak Insinyur Hendro Hermono, yang kebetulan beliau pernah jadi Wali Kota Blitar. Kebetulan dulu sudah berkabar pada saya waktu di Blitar, waktu beliau acara terakhir di Blitar itu, kalau nanti akan ada kunjungan DPR RI ke Mekah, dan saya ketemu lah kemarin, kemudian hubungi saya kalau adakan tim, dan mudah-mudahan di hotel yang ada orang Blitar akan dikunjungi beliau. Mudah-mudahan ada waktu. Dan beliau memang ingin menyerap dan membantu aspirasi para jamaah dalam konteks untuk hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ini dalam untuk jamaah kami memang menekankan harus istiqomah apapun keadaannya, harus istiqomah. Tapi kalau untuk konteks pengambil kebijakan nanti bisa kita sampaikan secara arif dan bijaksana, agar ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan barangkali beberapa hari ini beberapa hal yang kemungkinan terjadi untuk perbaikan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Semoga untuk Bapak DPR nanti bisa berkunjung, Bapak, tentunya untuk nyambangi teman-teman dan juga panjenengan semuanya. Nah, Bapak Nyun Sewu, tadi panjenengan menyebutkan perbedaan, artinya tahun ini daripada tahun sebelumnya ini jelas ada perbedaan. Bagi panjenengan ini perbedaan yang paling dirasakan apa, Bapak Sekda? Mungkin perbedaan dalam pembagian maktab dan bagian pengelompokan jamaah itu ada perbedaan. Kalau dulu satu kota, satu kabupaten tuh 90% mesti jadi satu. Sekarang tidak, jadi bisa gabungan dengan daerah lain. Tapi masih orang-orang Indonesia, tapi gabungan. Itulah perbedaan utama. Berarti tapi perlu panitia yang perlu lebih kerja keras untuk bisa
mengondisikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir dan kita optimalkan agar para jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman dan istiqomah. Amin, amin. Baik Bapak Sekda, artinya untuk bagaimana skema pembagiannya daripada tahun ini dan tahun sebelumnya ini jelas berbeda, tapi harapannya juga semoga bisa mendukung suasana ibadah haji ini lebih baik. Apapun adanya bisa kita sikapi. Itu yang dapat saya sampaikan. Lagi saya mau doanya karena inti haji ini ada ini, maka kami juga samping kami juga berdoa, berikhtiar dan juga istighosah setiap hari. Kami doa dari saudara-saudara, keluarga dan juga mungkin perkumpulan jamaah yasin, muslimat dan sebagainya ya. Sholawatan apapun bisa mengirimkan doa. Dan kami semua jamaah haji khususnya dari Kota Blitar ini tetap bisa melaksanakan rangkaian ibadah Al-Husna dengan sehat, aman, lancar dan istiqomah. Amin, amin. Dan sebaliknya kami juga akan mendoakan saudara kita yang di Indonesia di tempat-tempat mustajabah, karena nanti banyak tempat mustajabah di Arafah, Musdalifah, Mina. Kita doakan mudah-mudahan terbaik untuk keluarga dan untuk Kota Blitar. Baik, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Sekda untuk waktunya di pagi hari ini. Semoga panjenengan dan juga rekan-rekan selalu sehat dan dilancarkan ketika nanti berangkat ke Arafah. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sobat Mahardika bagi Anda yang sudah mendengarkan informasi haji dan masih tetap setia di ruang dengar. Selalu nantikan kabar terbaru bagaimana pelaksanaan ataupun informasi haji di tahun 2025. Kita doakan semoga sahabat kita, rekan-rekan kita yang saat ini melaksanakan ibadah di Tanah Suci selalu sehat dan dilancarkan aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana Sobat Mahardika, kita kembali ke Nuansa Blitar.